Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan melakukan tutorial dalam melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Apa maksud dari pengujian validitas dan reliabilitas? Kalau kita mau artikan secara bebas, dapat didefinisikan bahwa pengujian validitas adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat tingkat kecocokan indikator yang digunakan si peneliti dalam menggambarkan variabelnya. Semakin tinggi nilai validitas ini, semakin baiklah si indikator itu mengukur variabelnya. Sedangkan uji reliabilitas untuk mengukur seberapa konsisten indikator yang digunakan si peneliti untuk mengukur variabelnya. Langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah menyiapkan data Excel berupa data keuangan. Ini dia berupa data keuangannya. Lalu kita buka SPSS-nya, kita buka di variable view-nya, kita bikin namanya sesuai di Excel. Di sini ada CR, terus ada DER, lalu ada ROA, lalu ada satu lagi return saham, Di sini semua tidak kita ganti, cuman measure-nya kita ganti jadi scale semuanya. Lalu kita buka data view. Selanjutnya kita ambil data di CR di tahun 2019. Kita copy. Ini kita paste. Lanjut lagi ke data DER yang tahun 2009 juga. Kita copy. Kita paste. Selanjutnya kita buka deskriptif analis, baru deskriptif, statistik, baru deskriptif. Selanjutnya data yang di sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita klik option min, maksimum, minimum, terus kita semua langsung kita continue, klik OK, dan ini hasilnya. Kita tunggu ya. Nah, sudah. Selanjutnya kita masuk ke data validitas.
Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian pertama untuk validitas dengan melakukan pendekatan bivarian. Nah, kita masuk ke menu data view kembali, lalu kita klik analyze, selanjutnya klik correlates, lanjut ke bivariate, dan sebelumnya ini datanya di sebelah kiri, kita klik all, lalu kita klik tanda panah ini, lalu kita klik OK. Selanjutnya ini muncul datanya seperti ini. Data correlation-nya. Bagaimana cara Anda mengetahui data yang kita miliki itu atau kuesioner yang kita sebarkan itu menghasilkan data yang valid? Anda bisa menggunakan nilai signifikansi atau ada dua pendekatan yang menyatakan sebuah kuesioner itu valid dan tidak valid. Yang pertama, Anda bisa menggunakan Pearson correlation atau signitil. Jika Anda menggunakan nilai signitil, maka Anda bandingkan dengan nilai alfa 5%. Jadi, nilai signitilnya itu harus lebih kecil dari 0,05. Sedangkan, jika Anda menggunakan Pearson correlation, maka nilai Pearson correlation itu bisa disebut atau bisa juga disebut dengan R hitung, nilainya harus lebih besar dari nilai R tabelnya. Jadi, di sini saya akan menggunakan nilai signitilnya. Di sini nilai signitilnya adalah 0,089. Sedangkan di sini harus supaya data itu valid, nilainya itu harus 0,05. Jadi bahwasanya ini nilainya tidak valid karena nilainya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya saya akan menggunakan reliabilitas dengan scale. Yang pertama kita masuk ke data view, lalu ke analysis, lalu ke scale, lalu ke reliability. Lalu kita pindahkan data semuanya ke sebelah kanan. Lalu kita klik statistik. Kita klik item, scale, sama scale if item deletes. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Setelah hasil data ini muncul, maka kita mendapatkan tampilannya seperti ini. Untuk pengujian validitas tadi dari tabel, maka kita gunakan hanya cukup melihat total item statistik. Lalu kita lihat pada kolom corrected item total correction. Nah, untuk hasil reliabilitas yang kita gunakan adalah nilai Cronbach's alpha. Pada Cronbach's alpha, standar berapa nilai umumnya? Nah, kalau kita mengikuti pendapat dari Prof. Sugiono bahwa 0,6 itu adalah nilai mutlak dalam pengujian reliabilitas. Bagaimana kita menyimpulkan hasil pengujian reliabilitas itu reliable? Kalian tinggal hanya bandingkan nilai Cronbach's alpha dengan Cronbach's standar, karena nilai Cronbach's alpha lebih besar daripada nilai Cronbach's standar. Maka kita simpulkan pengujian reliabilitas itu atau variabel kualitas produk adalah reliable. Sedangkan dari data kita ini, Cronbach's alpha-nya yaitu 0,016. Maka nilai reliabilitasnya itu tidak reliable karena tidak melebihi dari 0,6. Selanjutnya, kalau data ini mau kita pindahkan ke Word, kita klik File, lalu klik Export. Lalu di sini ada tipe Word-nya, langsung kita bikin namanya dan kita simpan di data yang kita inginkan. Lalu kita save. Lalu kita klik OK.
Sekian dari penjelasan video pembelajaran saya tentang cara pengujian validitas dan reliabilitas. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.